Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, bertemu lagi kita di anatomi dan fisiologi manusia. Sekarang kita di bab kardiovaskular untuk belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Kardiovaskular, kardio itu artinya jantung, vaskular itu artinya pembuluh. Jadi kita belajar tentang bagian-bagian jantung dan bagaimana darah itu beredar di seluruh tubuh manusia. Ya. Darah itu ya juga harus beredar di tubuh manusia karena darah itu punya tugas membawa oksigen yang dibutuhkan sel untuk beraktivitas, untuk tetap hidup, dan juga mengangkut karbon dioksida CO2 hasil metabolisme yang dilakukan di sel dan bisa untuk ditukar lagi dengan oksigen di paru-paru. Itu ya singkatnya. Nah, sekarang kita akan belajar anatomi. Yang kita ketahui kan di ini ya sudah tertulis di sini. Kita akan bedah satu-satu. Ya, kita pertama adalah pembuluh. Kita akan memulai dari pembuluh dulu ya. Ada aorta. Apa itu aorta? Aorta itu adalah pembuluh arteri paling besar di tubuh manusia. Itu bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, itu seluruh tubuh. Nah, itu kan apa namanya? Bukan muara ya, sumbernya itu kan dari bilik kiri. Ya, kita tahu kan bilik kiri atau ventricle kiri itu memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Itu ya, itu aorta. Nah, itu sekarang kita ke ruang-ruang dari jantung. Jantung itu ada 4 ruang gitu istilahnya. 4 ruang. Yang pertama kita mulai dari ini dulu ya, serambi kiri atau atrium kiri atau atrium sinister. Sinister itu artinya kiri ya. Sinister. Nah, itu yang mana ya? Ya ini serambi kiri. Nah, atrium sinister ini bertugas untuk menampung darah kaya akan O2 dari paru-paru. Kaya O2 dari paru-paru. Itu ya, itu bagian dari sirkulasi darah di tubuh manusia, di mana darah itu mengangkut oksigen supaya bisa ditukar dengan O2, tuh dibersihkan lagi gitu istilahnya ya. Nah, setelah dari serambi kiri itu darah itu akan masuk ke bilik kiri. Nah, tapi sebelum itu kan sebuah ruang yang berbeda gitu ya. Nah, itu di antara bilik kiri dan serambi kiri itu ada yang namanya katup. Nah, itu ada tulisan itu katup mitral. Katup mitral atau nama lainnya juga katup bicuspidalis. Nah, katup ini itu pemisah antara serambi kiri atau atrium sinister dengan bilik kiri atau ventricle sinister. Ini ya pemisah gitu ya, pemisah. Nah, kenapa kok harus dipisah? Ya tujuannya adalah supaya darah yang ada di serambi kiri ketika dipompakan ke bilik kiri itu tidak kembali lagi ke serambi kiri. Kalau terjadi itu ya bisa termasuk penyakit dari jantung. Kan bisa darahnya itu tidak secara sempurna terpompa ke bilik kiri. Jadi dengan nanti darahnya itu tidak semua darahnya itu terpompa ke seluruh tubuh. Jadi nanti tubuh jadi kekurangan darah dan ya beberapa komplikasi penyakit lainnya kayak gitu. Jadi itu penting, katup mitra itu ya penting supaya darah itu tidak kembali lagi. Nah, kita sudah dari katup mitral, sekarang ke bilik kiri atau yang sudah
kita tahu ventricle sinister. Ventricle sinister, tak singkat S ya. Nah, ventricle sinister ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, itu ya gitu ya tujuan fungsinya. Nah, supaya bisa memompa darah ke seluruh tubuh, jelas ada yang namanya pembuluh arteri yang sebagai kayak penghubungnya dari bilik kiri itu ke bagian-bagian ke kapiler yang ada di seluruh tubuh, yaitu ini tadi ini aorta, ini yang arteri terbesar tempat darah itu beredar dari bilik kiri ke seluruh tubuh ya, kayak gitu ya. Nah, sama yang tadi kan di antara serambi kiri dan bilik kiri itu ada katup, namanya katup mitral atau katup bikuspitalis. Nah, di antara bilik kiri dan aorta juga ada katup yang namanya ya katup aorta. Katup aorta itu ya pemisah antara ventricle sinister dengan aorta. Itu. Ya supaya itu tadi darahnya itu tidak balik, darahnya itu bisa terpompa semua dengan sempurna. Gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita hapus dulu. Itu tadi sudah sampai aorta. Sekarang kita ke ini sudah nanti ini terus ini ke serambi kanan. Sekarang kita ke serambi kanan. Nah, tadi berapa ya? Nah, serambi kanan. Nah, serambi kanan ini serambi kanan atau atrium kanan, atrium dexter. Tadi kan atrium sinister itu, kalau sinister kiri, kalau dexter itu kanan. Nah, serambi kanan ini menampung darah dari seluruh tubuh. Darah kaya CO2 dari seluruh ya. Jadi itu tempat penampungan darah yang sudah beredar di seluruh tubuh itu, sudah membawa O2, kemudian mengangkut CO2 hasil metabolisme sel, lalu dibawa kembali ke jantung supaya bisa dibersihkan di paru-paru. Nah, karena menampung darah dari seluruh tubuh, jelas ada pembuluh darah yang membawa darah itu ke serambi kanan atau ke atrium dexter, yaitu ini pembuluh darah vena. Ada pembuluh darah vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, sudah tahu ya, superior itu artinya atas dan inferior artinya bawah. Jadi, pembuluh darah vena cava superior itu membawa darah kayak CO2 dari tubuh bagian atas. Nah, kalau vena cava inferior itu yang membawa darah kayak CO2 dari tubuh bagian bawah. Nah, ini ada pembuluh darah balik cava bawah, terus ada pembuluh darah balik cava atas. Nah, terus di sini tengah-tengahnya adalah serambi kanan, tempat muaranya, tempat penampungan darahnya. Nah, itu ya pembuluhnya. Nah, dari serambi kanan itu akan dipompa ke ini yang namanya bilik kanan. Bilik kanan atau ventricle dexter. Nah,
Kalau tadi yang ventricle sinister itu memompa darah ke seluruh tubuh, memompa darah bersih kayak O2 ke seluruh tubuh. Nah, ini bilik kanan itu memompa darah kayak CO2, memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Nah, kemarin kan kita juga sudah belajar paru-paru kan. Nah, nanti darah itu akan menuju ke alveolus dan akan melepaskan CO2 di situ dan mengambil O2 hasil pernafasan kita itu. Nah, semuanya jadi saling terhubung gitu ya. Nah, itu. Nah, antara serambi kanan dan bilik kanan juga ada yang namanya katup. Namanya itu katup tricuspidalis. Yang tadi kan tricuspidalis, yang tadi kan bicuspidalis, yang ini namanya tricuspidalis. Nah, itu tadi memisah atrium dexter dengan ventricle dexter. Nah, yang tadi bicuspidalis, yang ini tricuspidalis. Nah, bedanya itu tadi. Kalau bicuspidalis itu memisahkan serambi kiri dengan bilik kiri atau atrium sinister dengan ventricle sinister. Nah, kalau katup tricuspidalis itu memisahkan serambi kanan atrium dexter dengan ventricle dexter. Nah, ini di katup tricuspidalis itu ada tiga membran, 3 selaput. Nah, itulah kenapa disebut tri. Tri itu 3 kan, tricuspidalis. Nah, ada 3 selaput. Kalau bicuspidalis itu cuma ada 2. Gitu. Nah, kan sudah dipompa. Tujuannya sama ya, supaya darahnya itu tidak balik lagi dari atrium ke ventricle, ya, supaya semua darahnya itu terpompa dengan sempurna, dengan baik. Nah, setelah darah dari serambi kanan ke bilik kanan, itu akan dipompa ke paru-paru. Nah, di pompanya itu pasti ada pembuluhnya, sama seperti bilik kiri tadi ada aorta. Kalau bilik kanan itu ada yang namanya arteri pulmonaris. Bentar. Wah. Itu yang namanya arteri pulmonalis. Nah, ini. Jadi saya berapa tadi lah? Itulah arteri pulmonalis. Nah, pulmo itu artinya paru-paru. Jadi ya kita sudah tahu ya itu arteri kan membawa darah, mengedarkan darah. Pembuluh yang mengedarkan darah, pulmo, paru-paru. Jadi mengedarkan darah ke paru-paru. Nah, ini ada 2 ini. Ini kanan kiri ya segitu ya. 2 gini. Nah, itu tadi. Nah, di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis itu juga ada katup. Nah, semuanya itu pasti ada katupnya ya, tiap ganti ruangan, tiap ganti tempat itu pasti ada katup dengan tujuan yang sama supaya darahnya itu tidak balik gitu ya. Namanya itu katup pulmoner. Yaitu yang memisahkan antara ventricle dexter dengan arteri pulmonaris. Nah, gitu ya. Nah, itu overall. Nah, ini ada yang belum disebutkan tadi itu ada ini. Nah, ini otot kapiler. Otot kapiler itu otot papilar itu yang membantu memompa darah. Itu kan otot. Berarti kan jantung itu memompa, pasti membutuhkan otot. Lah itu ototnya ini. Ini ya, supaya bisa membuka katup. Jadi dari darah dari katup dari serambi kanan bisa masuk ke bilik kanan, dari serambi kiri bisa masuk ke bilik kiri ya gitu. Itu ada ototnya supaya bisa terpompa ke situ, supaya katupnya itu juga bisa terbuka. Lah, ini juga ada yang namanya arteri koroner. Arteri koroner itu, nah, kan tadi sudah disebutkan kalau sel-sel itu membutuhkan darah supaya didapat oksigen. Nah,
darah kan tadi darah kan mengangkut O2, dan sel itu membutuhkan O2 supaya bisa bekerja, supaya bisa hidup. Nah, jantung itu juga terdiri dari sel. Nah, supaya sel-sel jantung itu bisa tetap hidup, itu juga membutuhkan darah. Jadi ada di jantung itu juga memompa darah untuk dirinya sendiri. Nah, arteri yang bertanggung jawab untuk itu, lah itu namanya arteri koroner. Koroner itu juga bisa berarti jantung, ya kan? Arteri koroner itu yang membuat jantung itu bisa tetap hidup, yang memberikan suplai darah ke jantungnya itu ya. Jadi jantung juga membutuhkan darah, jadi memompa darahnya ke jantung itu sendiri, gitu ya. Oke, itu tadi adalah overview anatomi dari jantung manusia. Tuh. Ya, tadi selama penjelasan kan sudah kita juga sudah menyinggung sedikit-sedikit tentang peredaran darah, nah atau sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah itu yang kita ketahui di manusia itu ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Tuh. Nah, pertama kita akan belajar tentang peredaran darah kecil, ya, darah kecil. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Peredaran darah kecil itu dimulai dari ventricle texture atau yang disebut tadi bilik kanan. Ini ya, ini bilik kanan satu ini. Ini satu. Bilik kanan itu akan memompa darah kayak akan CO2 dari seluruh tubuh itu ke paru-paru. Lewat ini tadi. Tadi kan ada yang namanya katup pulmoner. Nah, ini katup pulmoner itu terus ke arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis itu kan membawa darah ke kapiler-kapiler yang ada di paru-paru, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Sudah sampai paru-paru gitu ya. Nah, di paru-paru itu terjadi pertukaran antara O2 dan CO2, tepatnya di alveolus itu. Nah, kalau sudah bersih, darah sudah kembali mengangkut O2, itu akan dibawa ke vena pulmo. Ini vena pulmo. Vena pulmo itu ya, vena kan membawa darah ya. Kalau arteri itu kan darah keluar dari jantung, sedangkan vena itu darah masuk ke jantung. Nah, ini vena pulmonalis tuh ini ya, ini itu membawa darah dari paru-paru menuju jantung. Nah, dari vena pulmonalis ini menuju ke atrium sinister atau serambi kiri. Nah, ini serambi kiri nih, serambi kiri tadi kan menampung darah kayak O2 dari paru-paru. Nah, itu. Nah, habis dari atrium sinister itu akan ke ini, ventricle sinister atau bilik kiri. Itu dipompa ke bilik kiri, dan ini ada catubicus pitalis tadi ya. Ada catubicus pitalis terus ke ventricle sinister. Itu kan supaya nanti darah bisa diadarkan ke seluruh tubuh, yaitu masuk ke peredaran darah besar. Nah, PT besar. Nah, kan sudah di ventricle sinister ya. Itu ini mulai peredaran darah besar. Dari ventricle sinister itu akan dipompa ke aorta. Nah, itu tadi lewat katup aorta ini, terus dipompa ke aorta, jadi menuju ke seluruh tubuh bagian atas dan bagian bawah. Seluruh tubuh kita ini ke atas, ke kapiler-kapiler yang ada di kepala dan di lengan dan di tubuh bagian atas, terus ini menuju kapiler-kapiler tubuh bagian bawah. Nah, kalau sudah dibawa sudah memberikan oksigen ke sel, habis itu menerima CO2 dari sel, habis itu darah-darah yang kayak CO2 itu tadi kembali menuju ke jantung lewat tadi vena cava superior atau inferior. Maksudnya kan superior itu dari atas, lalu inferior itu dari bawah, gitu ya. Habis itu kembali masuk ke
kan habis dari vena cava. Habis ke vena cava membawa darah ke atrium dexter atau serambi kanan. Atrium dexter. Itu kan atrium dexter tadi menampung darah dari seluruh tubuh yang kaya CO2. Dari atrium dexter itu akan dipompa ke ventricle dexter. Ventricle dexter ya, melalui katup tricuspitalis itu tadi dipompa ke ventricle dexter nanti supaya darah itu bisa dibersihkan ke paru-paru lah, itu kembali ke peredaran darah kecil. Jadi gitu aja terus muter dari peredaran darah besar, peredaran darah kecil, gitu terus. Ya. Oke, saya itu tadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil sudah kita pelajari. Ya, kita overview lagi ya. Nah, ya ini sudah di penghujung materi. Sering kita akan overview lagi sirkulasi darah dalam jantung ya. Itu tadi kan dari gambar ini aja. Darah kan dari seluruh tubuh. Kayak akan CO2 itu masuk atrium mana tadi? Atrium masuk atrium dexter ya. Dari vena cava. Dari vena cava inferior dan superior masuk ke atrium dexter. Atrium dexter lewat katup tricuspitalis. Katup tricuspitalis. Kemudian menuju ke ventricle dexter. Ventricle dexter nanti, nah, ventricle dexter akan memompa darah ke paru-paru. Yang pertama, darah itu melalui katup pulmo. Nah, habis itu ke arteri pulmo. Arteri pulmo itu terus mengedarkan darah ke paru-paru ya. Paru-paru. Ke pulmo langsung. Pulmo atau paru-paru. Nah, habis dari pulmo itu ke vena pulmo supaya bisa kembali ke jantung. Vena pulmo itu masuk ke atrium kiri, atrium sinister. Nah, habis itu lewat katup tricuspitalis, katup tricuspitalis ke ventricle sinister. Ventricle sinister terus akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, itu darahnya lewat katup aorta dulu, lalu katup aorta menuju ke aorta terus kemudian ke seluruh tubuh, terus balik lagi ke sini. Lewat vena cava. Ada superior, ada inferior. Itu ya, jadi prosesnya itu berputar gitu ya. Sudah, itu tadi penjelasan Mbak tentang sistem kardiovaskuler manusia. Mohon maaf apabila agak sulit dimengerti. Kalau memang sulit bisa ditanyakan kembali, bisa berdiskusi. Kalau memang sudah bingung, tidak ketemu jawabannya, saya tanya ke mbak-mbaknya juga, atau tanya langsung ke dosen ya. Terima kasih teman-teman sudah mau memperhatikan materi sampai akhir, semoga bermanfaat. Semangat terus kuliahnya dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.